Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekarang kita akan memasuki di pelajaran 2, yaitu melakukan permainan bola kecil. Materi yang akan kita bahas adalah gerak dasar lokomotor permainan bola kecil, gerak dasar non-lokomotor permainan bola kecil, dan gerak dasar manipulatif dalam permainan bola kecil. Gerak lokomotor merupakan bentuk gerakan dengan berpindah tempat. Sudah sama di pelajaran 1 kemarin. Contohnya bisa berjalan, berlari seperti itu. Adapun contoh permainan bola kecil antara lain kasti, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, dan rondes. Tapi yang Bapak akan sampaikan di sini adalah permainan bola kecil kasti, bulu tangkis, dan tenis meja. Kita lanjut. Gerak dasar lokomotor dalam kasti antara lain yang pertama adalah berjalan, yang kedua berlari. Sekarang seperti biasa kemarin, berjalan digunakan untuk apa dalam permainan kasti? Berjalan digunakan ketika kita akan menerima atau menangkap bola dalam bermain kasti. Sedangkan berlari digunakan untuk mengejar bola atau berlari ke tempat hinggap 1, 2, dan 3 atau kembali ke antrian. Sekali lagi, berjalan digunakan untuk menerima atau menangkap bola, sedangkan berlari digunakan untuk berlari ke tempat hinggap atau mengejar bola yang jauh. Seperti itu ya. Kita lanjut. Yang kedua adalah gerak dasar lokomotor dalam bulu tangkis. Antara lain, sekarang bulu tangkis ya. Yang pertama adalah gerak dasar lokomotornya adalah berjalan. Berjalan digunakan untuk apa? Untuk menerima bola. Berlari digunakan untuk apa? Mengejar bola yang jauh, bisa jauh ke belakang, ke samping kanan, ataupun ke samping kiri, atau di depan net. Kalau kita berada di belakang tuh biasanya kita harus cepat lari, seret, lari gitu ya. Yang ketiga, gerak dasar yang ketiga adalah meloncat. Meloncat ini digunakan untuk apa dalam permainan bulu tangkis? Melakukan kegiatan smash atau pukulan keras yang menuju ke arah daerah lawan. Oke, ada 3 ya gerak dasar lokomotor dalam bulu tangkis. 1 berjalan, berlari, dan meloncat. Kita lanjut di yang ketiga, gerak dasar lokomotor dalam tenis meja antara lain berjalan, yang kedua berlari. Pembahasannya sama. Berjalan digunakan untuk apa? Untuk menerima bola ketika lawan sedang melakukan servis atau menerima dari pukulan lawan. Yang kedua berlari. Kalau berlari sudah pasti mengejar bola yang jauh, bisa ke kanan, kiri, atau belakang. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke gerak dasar non lokomotor permainan bola kecil. Ingat, gerak dasar non lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat.
Contoh gerak lokomotor antara lain latihan menghindar, latihan peregangan, meliuk, dan berputar, bergantung, menarik, dan mendorong, dan melakukan sikap siap. Oke, yang pertama gerak dasar non lokomotor dalam kasti antara lain. Di sini cuma satu, yaitu sikap siap. Sikap siap digunakan untuk apa? Sikap siap digunakan ketika akan menerima bola. Kalau kita tidak siap, ya bola akan lepas. Kalau kita tidak fokus, ya bola akan lepas. Bisa dipahami ya? Yang kedua, gerak dasar non lokomotor dalam bulu tangkis antara lain sikap siap. Sikap siap ini digunakan untuk apa? Yaitu ketika akan menerima bola dari tim lawan. Yang ketiga sama, gerak dasar non lokomotor dalam tenis meja antara lain sikap siap, sama ya. Kita lanjut. Sekarang kita memasuki ke gerak dasar manipulatif permainan bola kecil. Masih ingat kan gerak manipulatif itu apa? Gerak manipulatif adalah bentuk gerak tubuh yang melibatkan suatu alat. Kalau di sini permainan bola kecil, alatnya apa kira-kira? Pasti bola, bisa raket, bisa pemukul kasti, bisa bat. Oke, lanjut. Contoh gerak manipulatif. Yang pertama bisa menendang, memukul, melempar, dan memantulkan bola. Kita lanjut ke yang nomor 1. Gerak dasar manipulatif dalam kasti antara lain melempar bola. Ini ada gambarnya ini. Ini contoh bentuk gerak melempar. Ini contoh gerak melempar. Di dalam permainan bola kasti, melempar dibedakan menjadi 3 kategori atau 3 bagian. Yang pertama melempar bola bawah, yang kedua melempar bola datar, yang ketiga melempar bola melambung. Melempar bola bawah itu seperti apa? Kita mengarahkan tangan ke bawah. Sedangkan melempar bola mendatar seperti apa? Mendatar itu sejajar dengan dada kita lemparnya. Yang ketiga, melempar bola melambung itu seperti apa? Melempar bola melambung dari atas kepala. Baik ya, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Baik ya anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya. Memasuki sekarang yang B, menangkap bola. Menangkap bola dibedakan menjadi 3. Menangkap bola di sini maksudnya menangkap bola dalam permainan bola kasti. Menangkap bola dari bawah. Yang kedua menangkap bola mendatar. Yang ketiga menangkap bola melambung. Ingat, kalau menangkap ini berarti menunggu datangnya arah bola. Kalau dari bawah itu berarti bolanya di bawah. Kalau menangkap bola mendatar berarti mendatar. Bisa sejajar perut, dada, atau bahu kita. Yang ketiga menangkap bola melambung, berarti bolanya itu dari atas menuju ke arah kita, dari atas kepala ya, menuju ke arah kita, seperti itu. Sekarang gerak manipulatif yang selanjutnya adalah memukul bola. Memukul bola dalam permainan kasti ada bermacam-macam sih. Ada memukul bola mendatar, ada memukul bola melambung, ada memukul bola merendah. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke gerak dasar manipulatif dalam permainan bulu tangkis.
Contoh gerak dasarnya yang pertama adalah memegang raket. Ingat, manipulatif adalah gerakan yang melibatkan suatu alat. Di awal tadi sudah Pak Ara jelaskan. Raket, stick atau pemukul, atau bat itu adalah alat. Berarti memegang raket adalah contoh gerak manipulatif dalam permainan bulu tangkis. Memegang raket pun di dalam permainan bulu tangkis dibedakan menjadi dua. Ada pegangan forehand, ada pegangan backhand. Yang ini seperti ini nih backhand ini. Seperti ini. Kalau forehand tuh seperti ini. Ya, seperti ini forehand. Ini backhand, ini forehand. Forehand tuh yang apa ya? Lengan tangan kita yang putih itu ke depan. Kalau backhand seperti ini. Backhand seperti ini. Kalau forehand seperti ini ya. Seperti ini, seperti ini. Ini backhand. Backhand. Kalau backhand seperti ini. Belakang atau kebalikannya dari forehand. Ini forehand, ini backhand. Selanjutnya gerak dasar manipulatif yang kedua adalah memukul kok. Memukul kok ada banyak versinya. Ada yang namanya pukulan servis, ada yang namanya pukulan forehand dan backhand, ada yang namanya pukulan smash, ada yang pukulan lob. Apa sih itu pukulan servis? Pukulan servis adalah pukulan pertama ketika kita akan memulai suatu permainan atau pertandingan. Ingat, servis adalah pukulan pertama atau pukulan awal sebelum memulai permainan atau pertandingan. Apa sih itu pukulan forehand? Apa sih itu backhand? Ingat, kalau forehand seperti ini, ya. Ini forehand, ini backhand kebalikannya. Oke. Yang ketiga, pukulan smash. Pukulan smash sama seperti dalam permainan volley. Kalau pukulan smash adalah pukulan keras yang menghujam yang menuju ke daerah lawan. Selanjutnya adalah pukulan lob. Apa itu lob? Lob adalah pukulan jauh yang ada di belakang kita. Arah bolanya tuh ke belakang kita, itu adalah pukulan lob. Kita lanjut ke gerak dasar manipulatif dalam tenis meja antara lain. Yang pertama adalah memegang bat. Para ingatkan lagi, karena bat adalah alat atau media yang dipakai dalam permainan tenis meja. Ingat, manipulatif apa? Gerak yang melibatkan suatu alat. Berarti bat adalah alat. Di dalam permainan tenis meja, memegang bat dibedakan menjadi dua. Pegangan berjabat tangan seperti ini. Tidak ada bat ya. Seperti ini. Langsung pegang seperti ini. Yang kedua, pegangan pena. Seperti megang pena. Ini. Untuk kita yang hobi main tenis meja, tergantung mana yang lebih enak dipakai. Ada yang memakai pegangan berjabat tangan, ada yang lebih suka juga memegang dengan teknik pegangan pena, macam-macam. Nah, ini adalah contoh gerak bermain tenis meja dengan pukulan forehand, karena di depan ya, seperti ini, forehand. Kalau gini backhand. Nah, ini backhand ini. Yang gambar bawah ini backhand ini. Dia melakukan gerakan backhand. Yang kedua adalah memukul. Gerak manipulatif tenis meja yang kedua adalah memukul.
Ada dua cara memukul dalam permainan tenis meja, yaitu pukulan forehand. Ini pukulan forehand yang seperti ini. Nih, seperti ini pukulan forehand ini. Yang kedua adalah pukulan backhand. Ini pukulan backhand. Oke, bisa dipahami ya. Intinya gerak manipulatif adalah gerak yang melibatkan suatu alat. Ingat itu. Kalau nanti ditanya ada berapa teknik cara memegang bat dalam permainan tenis meja, berarti ada dua, pegangan berjabat tangan dan pegangan pena atau ballpoint itu, nah, atau pensil boleh lah. Kalau ditanya lagi ada berapa cara atau teknik memukul dalam permainan tenis meja, ada dua, pukulan forehand dan pukulan backhand. Terima kasih dan tunggu selanjutnya di video pembelajaran 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.